Irsa langsung. Shalom, selamat pagi, selamat menikmati berkat Tuhan di pagi hari ini. Sebelum kita memulai, mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat-berkat Tuhan yang terjadi atas kehidupan kami dari waktu ke waktu. Saat ini Tuhan, baiklah kami akan tetap berdiam diri, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, menaikkan puji-pujian, dan sharing mengenai apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, kami sedia untuk mendengarkannya. Amin. Sebentar ya. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau berikan aku layakkanku untuk dapat memanggil-Mu. Bapa kami yang ku minta, saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku layakkanku untuk dapat memanggil-Mu. Bapa kami yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal.
Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Weni. Kami persilahkan. Pagi semua. Bentar. Oke. Sebelum kita merenungkan sedikit daripada firman Tuhan, saya mau ajak kita semua untuk satu hati, kita bersyukur untuk kebaikan kasih sempurna yang sudah Tuhan berikan seperti pujian yang kita dengarkan pada pagi hari ini. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat kebaikan kemurahan Engkau di hari yang baru ini. Terima kasih Tuhan. Kembali kami dikasih kesempatan untuk bersama-sama merenungkan di hari yang baru, di berkat-Mu di mana kami mendapatkan nafas kehidupan. Biarlah ya Tuhan, kami semua boleh merenungkan akan apa yang isi hatimu ingin sampaikan kepada kami untuk kami belajar bersama-sama akan kebenaran-Mu. Siapkan hati kami, ampuni segala kesalahan dan dosa kami Tuhan, sehingga kami semua layak untuk menyambut akan kebenaran firman-Mu, dan kami mohon tuntunan daripada Roh Kudus untuk kami bisa lebih mengerti akan kasih sempurna yang sudah Engkau berikan kepada kami dalam hidup ini, bagi orang-orang yang sudah Engkau tebus, bagi orang-orang yang sudah Engkau bayar lunas segala dosa dan pelanggaran kami. Kami mau belajar, kami mau dedikasikan waktu kami ke depan Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Suara saya clear? Kacamata Clear, gubernur. clear, Oke, clear. Sudah mulai bagus. oke. Eh, Pagi hari ini kita akan merenungkan ketika saya mempersiapkan renungan pagi hari ini yang saya dapat dari Mazmur 130 ayat 5. Seperti yang saya sudah sharing di grup bahwa inilah firman Tuhan yang kita akan bersama-sama renungkan, itu diambil dari Mazmur 130 ayat 5. Kita baca sama-sama ya. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Kehidupan dengan segala kompleksitas yang ada terkadang membuat kita sering mengabaikan sapaan Tuhan dalam hidup kita. Dalam keadaan demikian, kita bukannya datang mencari Tuhan, kita justru jatuh dalam kesibukan yang mengiring kita menuju ke jurang keputusasaan. Dalam jurang keputusasaan, seperti pemazmur berteriak kepada Tuhan, ia merasa terisolasi dan jauh dari Tuhan. Tapi untuk kita bisa tahu kalimat pembuka daripada yang tadi saya sampaikan, saya akan ajak kita untuk sama-sama baca Mazmur 130 ayat 1 sampai 5-nya ya. Atau boleh ada yang membantu saya membaca dari ayat 1 sampai 5 waktu Shalom, dan si Mami mau baca. Shalom. Seruan Oke, dari dalam kesusahan, Ibu Weni. ya. Nyanyian ziarah. Dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, ayat 2, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Ayat ketiga, jika engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Yes. Aku menanti-nantikan Tuhan, ayat 5. Jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Amin. Amin. Terima kasih Mami, luar biasa selalu siap sedia ketika membicarakan firman ya. Jadi itulah kalimat pembuka ketika situasi di ayat 1 dan tepatnya sih di ayat 1 kalau menurut saya ya. Dan ayat 1 ini kalau terjemahan yang lebih baik ya saudara, dari aku berada di tempat yang dalam.
Ini kalau perikop di PBTB 2 yang saat ini saya pegang, itu perikopnya adalah doa mohon penebusan. Jadi ketika ada kalimat pembuka, saya mengajak untuk kita sama-sama melihat sebelum di ayat 5 ini kronologisnya seperti apa, seperti yang kita belajar, kita lihat atasnya ya ceritanya. Sehingga kenapa penulis menuliskan ayat yang akan kita sama-sama renungkan. Jadi ketika ada aku berada di tempat yang dalam, itu tempat yang dalam ini itu digambarkan oleh pemazmur seperti lubang di tanah. Pemazmur mau menggambarkan tidak dapat keluar dari lubang itu. Lubang itu bukan lubang yang kita bisa bayangkan secara hurufiah, tetapi lebih menekankan akan masalah yang ada di sekeliling kita. Berbicara juga akan dosa-dosa kita, yang berarti itu masalah besar bagi hidup kita. Namun dalam keadaan seperti itu, pemazmur justru dituntun akhirnya ketika kita baca ayat pertama seperti yang tadi Mami sudah baca ya, itu dikatakan dari jurang yang dalam aku berseru kepada Tuhan. Dan abis itu mulai tuh ketika dia berseru terus sampai ayat 5 itu mengajak pemazmur mengajak kita para pembaca untuk justru dituntun dalam pengakuan dosa-dosa daripada saya, saudara, dan kita semua. Tapi ini ada kisah dari 1 sampai 5 kemarin saya sempat renungkan. Jadi ada dua dua mau dibilang yang dipisah. Yang satu itu dia masih belum mengalami eh, apa ya belum orang percaya. Tapi ketika dia di ayat 2 dia mulai berseru. Jadi saat itu ada dua golongan kalau menurut saya. Jadi yang sampai ayat 5 itu dia bisa mengatakan itu pemazmur itu adalah golongan yang dia mulai percaya. Nah, ini saya saat membaca bait-bait Mazmur ini, kita ini diajak untuk merenungkan kembali betapa menyedihkan keadaan kita dan betapa besar kesalahan kita kepada Allah pencipta kita. Saat merenungkan keadaan dan situasi kita itu, di hadapan Tuhan kita akan tercengang. Kita terpukul betapa kotornya diri saya, betapa dalamnya saya terjatuh. Betapa besar anugerahnya bagi saya, sehingga dia tuh merangkul saya kembali. Sebegitu kotornya diri saya ini, sehingga saya tahu hanya pengampunan yang dapat mengangkat saya kembali dari kedalaman jurang itu. Itulah yang saya tangkap ketika pemazmur menulis ini. Jadi ada penekanan bukan perjuangan, bukan juga kerja keras, bukan juga kepandaian maupun kecerdikan seseorang, hanya pengampunan yang bisa memulihkan kehidupan kita. Pengampunan itu hanya bisa, udah pasti ya, didapat dari Tuhan sendiri. Ini ada kata-kata yang saya belajar dari Ibu Fani, keselamatan hanya ada di dalam satu pribadi. Inilah realitas kehidupan orang yang menyadari keadaannya dan realitas kehidupan ini, dia akan berseru kepada Tuhan. Dan dia tahu kepada Tuhan saja dia bisa menaruh penuh pengharapannya tanpa henti. Itulah seruan yang disampaikan oleh pemazmur di ayat 2. Kedahsyatan pengampunan Allah akan dosa dan akibatnya memang menghancurkan dan mengerikan. Itu yang diungkapkan pemazmur dengan menggunakan ilustrasi orang terjebak di jurang dosa, tanpa mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Orang yang berada dalam jurang dosa hanya bisa menunggu akibat dosa yang mengerikan, yaitu maut. Mautnya itu kita udah tahu belajar upah dosa adalah maut, dan mautnya itu sifatnya nggak sementara, tapi kekekalan. Akan tetapi ketika kita merenungkan pemazmur di ayat 130 ini 1 sampai 5,
ada kedahsyatan akibat dosa dan kengerian maut, ternyata kalah jauh, saudara. Jika dibandingkan dengan kedahsyatan belas kasih Allah yang luar biasa yang akan kita renungkan ya, eh, berapa hari lagi, belas kasih Allah itu dahsyat. Karena bukan hanya mengampuni manusia dari jurang dosa, melainkan juga menyelamatkan manusia. Itulah yang didapat tertulis kalau saya dapat di ayat 4. Seperti yang tadi Mami ketika membaca ayat 4 ini ada penekanan amin. Itu itu Roh Kudus yang memampukan Mami mengaminkan pernyataan eh, bukan hanya diampuni dari jurang dosa, tapi diselamatkan. Inilah yang diyakini oleh pemazmur, sehingga dalam pergumulannya terbelenggu dosa, eh, dalam pergum, eh, dalam pergumulannya terbelenggu dosa, ia beriman saat memanjatkan seruan doa, mohon pengampunan dan penyelamatan dari Allah. Ini yang seruan yang tadi di ayat 2 dan 3 ya. Pengampunan dan penyelamatan dari Tuhan berlanjut pada kerinduan dan hasrat cinta pemazmur pada Allah sendiri. Si pemazmur kalau saya bisa lihat ya, saya bisa dapat ada 3 poin yang saya bisa eh, ajak kita sama-sama belajar eh, untuk percaya kepada Allah dan menanti-nantikan Dia di ayat 5 ini. Poin pertama saya katakan tadi kita baca di ayat 5, aku menanti-nantikan Tuhan karena Tuhan adalah Allah yang berbelas kasih. Pertama, aku menanti-nantikan Tuhan karena Tuhan adalah Allah yang berbelas kasih. Di tengah berbagai pergumulan hidup, seberapa sungguh jiwa kita berharap kepada Tuhan. Ketika kita menyadari betapa menggenaskannya keadaan kita, darinya saya, saudara, mengharapkan kelegaan dan penghiburan, doa pasti bukan hanya kelegaan. Dengan percaya bahwa hal-hal yang kita harapkan itu akan tiba, mendambakan hingga iya yang akan menyelamatkan kita itu datang, tetapi dengan sabar menanggung penundaannya, menunggu waktu Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, dan bertekad untuk tidak mencari tangan-tangan dari tangan lain. Inilah poin pertama yang saya bisa dapat. Pada saat aku menanti-nantikan Tuhan, karena Tuhan adalah Allah yang berbelas kasih. Poin yang kedua dengan cepat saya ajak untuk kita sama-sama belajar adalah jiwaku menanti menanti. Di sini saya dan saudara menanti-nantikannya dengan tulus hati, bukan hanya di bibir aja. Aku sedang menanti-nanti dan Tuhanlah yang diharapkan jiwaku. Hanya Tuhan yang jiwa kita butuhkan untuk mendapatkan pemberian anugerahnya dan pekerjaan kuasanya. Itulah poin kedua yang saya eh, bisa ajak kita sama-sama renungkan. Dan poin ketiga, yaitu dikatakan, dan aku mengharapkan firman-Nya. Saya dan saudara, dan bagi saudara-saudara yang mendengarkan di YouTube, harus mengharapkan apa yang sudah dijanjikannya dalam firman-Nya saja. Dan bukan apa yang kita hayalkan, bukan apa yang kita halukan, kalau bahasa sekarangnya ya, yang kita hanya bisa bayangkan aja. Kita harus mengharapkan, kita harus mengaminkan janjinya itu karena ia sudah menjanjikannya. Dan tapi bagaimana kita bisa tahu janji-janjinya kalau kita gak baca firman? Bagaimana kita bisa mengharapkan janji-janji Tuhan kalau kita nggak punya waktu saat teduh, kita nggak punya private time dengan Tuhan, sehingga pada saat kita lagi ada dalam eh, jurang, bagi saudara-saudara yang mendengarkan, bagaimana saudara bisa berseru kepada Tuhan?
Bagaimana saudara bisa tahu bahwa padamu ada pengampunan, supaya orang takut akan engkau? Bagaimana saudara bisa menanti-nantikan Tuhan? Jiwa saudara bisa menanti-nanti kalau saudara tidak membaca, membuka manual book yang Tuhan sudah kasih untuk dituangkan melalui isi hatinya melalui Alkitab ini. Inilah firman yang tertulis yang Tuhan kasih, yang kita ini apa ya, harta karun. Ini kalau cuma digeletakkan dan akhirnya berdebu aja, itu sangat sayang ya. Jadi di sini aku mengharapkan firman-Nya. Kita tahu bahwa Yesus mengatakan eh, pada mulanya adalah firman. Dan firman itu di Yohanes ya, dikatakan demikian. Dan jadi kalau saya bukan kita mengharapkan firman bukan karena pendapat orang, bukan karena kesaksian orang, bukan karena jasa seseorang atau jasa kita sendiri, tapi di sini pemazmur mengingatkan ada yang dia harapkan yaitu melalui firman-Nya. Pengalaman memperoleh pengampunan dan penebusan seperti yang tadi saya sudah sampaikan di PBTB 2. Bacaan ini, perikopnya itu menceritakan tentang doa mohon penebusan yang dibawakan oleh nyanyian ziarah ini. Penulisnya juga adalah sang pemazmurnya adalah Daud. Pengalaman memperoleh pengampunan sesuai dengan perikop ini sehingga penyelamatan Allah itulah yang selanjutnya membawa pemazmur berani menyerukan pertobatan kepada umat Tuhan yang berulang kali menyakiti hatinya dengan kekebalan dan dari dosa-dosa mereka. Tanpa seruan pemazmur ini, agar mereka juga mengalami penebusan, penyelamatan, dan pengampunannya. Pemazmur yang isinya doa mohon penebusan dan karena isinya sesuai dengan pesan Injil, Allah di dalam Yesus Kristus menyelamatkan dan mengampuni. Ini juga yang diakui oleh gereja-gereja. Kedahsyatan pengampunan Allah itu terletak pada pengorbanan Kristus yang tak bersalah, Dia yang tak bersalah agar semua dosa manusia dihapuskan dan diampuni bagi, jangan dilupakan, bagi yang percaya kepada karya salib Kristus yang sebentar lagi akan kita sama-sama peringati di Jumat Agung nanti ya. Karena itu jangan mencari deh jalan keluar dari pergumulan dosa saudara-saudara atau Anda sekalian. Pada saat saudara hari ini mendengar, jangan keraskan hati. Yuk, pemazmur mengajak kita untuk doa pengampunan, doa mengakui segala dosa-dosa kita yang membuat kita jatuh dalam jurang yang tidak bisa, siapapun bisa menolongnya. Jadi, selain pada Kristus yang sudah mati, yang Jumat Agung kita akan rayakan dan pada hari ketiga bangkit dan naik ke surga. Hanya Dia. Sekali lagi, gak ada jalan lain. Gak ada tangan lain yang bisa menolong eh, seseorang diangkat keluar dari jurang. Hanya satu pribadi yang telah 2000 tahun lalu mati di kayu salib dan pada hari ketiga bangkit, lalu naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita semua yang percaya kepadanya. Dia yang sanggup dan mau mengampuni saudara-saudara sekalian dan mau menyelamatkan, bukan hanya mengampuni tapi menyelamatkan. Jadi ketika merenungkan ayat daripada pemazmur ini dari 1 sampai 5, yuk camkan pada Allah saja ada pengampunan dan penyelamatan. Jangan tunggu sampai Anda masuk jurang dulu. Baru berseru mohon belas kasih dan pengampunan Tuhan. Jaga hatimu, jaga juga perbuatanmu. Bila Anda saat ini
sedang ada dalam jurang penderitaan karena ulah Anda bermain-main dengan dosa. Biarlah Mazmur 130 ini menjadi doa pengakuan dosa yang jujur di hadapannya, memohon pengampunan, memohon pertolongannya, memohon keselamatan yang hanya bisa didapat, dipulihkan hubungan kita dengan Allah Bapa melalui ketika kita menerima Kristus. Renungan yang saya dapat yang kita kupas tadi itu ini seperti biasa didapat dari buku The Voice from the Past itu saya bacakan ya. Jika tidak ada belas kasih Allah, untuk apa saya harus menanti-nantikan Dia? Jika tidak ada belas kasih Allah, untuk apa saya harus menanti-nantikan Dia? Karena setelah semua pelayanan yang dapat saya lakukan dengan segenap kekuatan saya, jika satu kesalahan kecil pada akhirnya dapat menghapus semuanya karena kurangnya belas kasih Allah. Tetapi Allah bukanlah Tuhan seperti itu. Ini kita bisa syukuri ya, karena ada belas kasih padanya. Dan khususnya terhadap hamba-hambanya yang menanti-nantikan Dia. Dia akan mengabaikan kesalahan seorang hamba yang mustahil akan Dia perlakukan terhadap orang asing. Ada cukup alasan bagi Allah untuk mengampuni kesalahan-kesalahan saya, saudara, kita semua yang mendengar, karena saya adalah hambanya dan menanti-nantikan Dia. Demikianlah saya tidak hanya melayani Dia, tetapi saya menanti-nantikan Dia. Wahai jiwaku, untuk apakah hidupku sekarang selain hanya untuk melayani Allah dan menanti-nantikan Dia? Untuk melayani Dia, melakukan pelayanan baginya, dan menunggu Dia sehingga dapat melakukan pelayanan yang lebih baik baginya. Untuk melayani Dia sebagai Tuhan atas segalanya, dan menanti-nantikan Dia sebagai pemberi upah di dalam kehidupan kekekalan kita bagi semuanya. Untuk melayani Dia yang pengabdian kepadanya melebihi pelaksanaan akan perintah lainnya. Dan untuk menanti-nantikan Dia, pemberi pengharapan yang melebihi kepemilikan apapun lainnya yang kita miliki. Oleh karena itu, biarlah orang lain di luar sana bukan kita menantikan dunia demi dunia. Sedangkan saya, saudara-saudara, kita semua yang mendengarkan, baik di channel YouTube maupun di media sosial, sedangkan kita, ya Allah, kita menanti-nantikan Engkau. Karena Engkau, aku menemukan kepuasan sejati dalam penantian ini, ketimbang kenikmatan yang dapat diberikan dunia kepadaku. Bagaimana aku bisa ragu untuk menerima upah karena menanti-nantikan Tuhan? Ini ternyata ketika penantian itu sendiri ternyata adalah imbalan dari melayanimu. Di sini saya semakin lebih, wow, beruntung sekali saya ini. Ketika kita menanti-nanti Tuhan aja, itu pun adalah imbalan dari kita melayani Tuhan. Dan karena itulah jiwaku menanti-nanti. Jadi saya melihat tidak ada kesia-siaan pada saat kita menanti-nantikan. Dan jiwa kita itu harus menyadarinya. Sayangnya penulis-menulis ya, Sir Richard Baker ini menulis, tubuhku yang lemah ini sangat tidak cocok untuk menjadi seorang pelayan. Sebenarnya tubuhku sendiri butuh untuk dilayani. Tubuhku harus banyak beristirahat, menjadikan aku harus berhenti dan meminta maaf karena tidak menunggu. Sehingga jika Allah tidak memiliki pelayan lain selain tubuh atau fisik ini, Dia akan seringkali harus melayani dirinya sendiri. Namun sesungguhnya jiwaku adalah bagian dari nafas ilahi. Luar biasa ya. Jiwa kita adalah bagian dari nafas ilahi kalau Sir Richard Baker katakan. Yang diberkati dengan semua
semua kualitas yang cocok sebagai seorang pelayan. Jadi kata pelayan ini bukan kata rendahan, tapi penekanannya bahwa kita ini pelayan yang diberkati dengan semua kualitas. Luar biasa ya. Inilah renungan pagi hari ini dari Mazmur 130 ayat 5 yang kita bisa sama-sama pelajari. Nanti kita bisa sama-sama kupas dari sudut pandang masing-masing sehingga kita bisa semakin lebih menemukan makna daripada ayat 5 ini. Kita akan satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih. Hanya ucapan terima kasih yang bisa kami eh, naikkan kepada Engkau yang berbelas kasihan kepada kami. Ketika kami ada di dalam jurang dosa, Engkau dengan belas kasih-Mu yang Allah Bapa memberikan putramu untuk menebus kami, untuk bukan hanya menolong kami, mengampuni kami atas dosa, tapi menyelamatkan kehidupan kami. Karena Engkau tahu ketika dosa itu ada maut yang akan mengikuti, tapi perbuatan karyamu, salibmu di 2000 tahun yang lalu, sungguh luar biasa. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh luar biasa kasih-Mu yang Kau ekspresikan kepada kami. Kami bersyukur, kami merasa beruntung ketika kami bukan hanya diangkat dari jurang dosa, tapi kami diselamatkan, bahkan kami bisa menanti-nantikan akan upah kehidupan kekal yang sedang dan menanti kami. Terima kasih Tuhan, ketika kami menanti-nantikan Engkau, ketika jiwa kami menanti-nanti, kami tahu itu bukan sesuatu yang sia-sia, tapi kami tahu ada kepastian, ada pengharapan yang luar biasa. Kami tidak mengharapkan apa yang ditawarkan dunia, tapi kami mengharapkan Engkau. Dan bagi saudara-saudara kami yang saat ini sudah mendengar akan renungan daripada pemazmur ini, Tuhan, ketika Engkau telah menjamah mereka, Tuhan, biarlah hari ini mereka membuka hati mereka, mereka mau mengatakan, "Ya Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami. Biarlah ya Tuhan, karya salib-Mu di 2000 tahun yang lalu yang telah menebus dosa dan pelanggaran kami, itu kami imani dan percaya bahwa Engkau menyelamatkan kami. Engkau membawa kami keluar dari jurang. Bahkan Engkau bukan hanya menolong kami, tapi Engkau menyelamatkan kami. Kami mau jadikan Engkau sebagai Raja dalam kehidupan kami. Kami mengundang Engkau untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat buat kehidupan kami. Pimpinlah kehidupan kami ketika kami menanti-nantikan Engkau dan jiwa kami menyadarinya bahwa ada pengharapan yang pasti. Apapun jalan yang di depan yang menanti kami, kami percaya bahwa kami tidak sendiri, kami ada tangan yang memegang kami. Sudah jalan jauh ke depan untuk membawa kami keluar sebagai pemenang dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan kami yang sudah menerima, kami yang sudah menerima keselamatan ini, kami tidak menyimpannya sendiri seperti kemarin kami belajar. Kami adalah garam dunia. Kami sudah merasakan kebaikan belas kasih Allah. Biarlah kami Tuhan bisa mengekspresikannya ketika Engkau mengajarkan kami, memberikan teladan, mengekspresikan kasih-Mu dengan mati di kayu salib. Tuhan menggantikan kami atas segala dosa-dosa kami, membayarnya dengan lunas melalui tumpahan darah-Mu. Biarlah kami juga Tuhan mengekspresikan kasih kami dengan membagikan kepada orang-orang di sekitar kami bahwa ada satu pribadi yang sanggup menebus, membawa
orang-orang di luar sana keluar daripada jurang dosa. Bukan hanya menolong, tapi juga menyelamatkan dari dosa dan ingin membawa kepastian pengharapan akan kehidupan yang kekal, bukan maut yang kekal. Terima kasih Tuhan untuk renungan yang kami terima pada pagi hari ini di masa kalender gereja yaitu Lent, ketika kami mempersiapkan belajar Engkau berjalan untuk menuju kayu salib. Kami belajar diingatkan kembali bahwa kami pribadi orang-orang yang beruntung. Terima kasih Tuhan, kami mau nyerahkan semuanya ini, pakai kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum pernah mendengar. Hanya di dalam nama Yesus kami kembalikan segala hormat, puji, dan kemuliaan. Amin. Saya kembalikan kepada hambanya yang bertugas doa syafaat. Baik, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam syafaat, apakah di antara Bapak Ibu yang mau membawakan ada permasalahan atau sakit yang dialami kepada doa syafaat pagi hari ini? Dipersilakan. Baiklah, kalau tidak ada, mari kita bersatu dalam doa. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu, Bapa. Ajarkan kami untuk boleh menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ucapan syukur yang tak henti-hentinya kami naikkan kepadamu ketika kami boleh diberikan nafas kehidupan, boleh diberikan sukacita melayani, boleh diberikan hati yang damai Tuhan ketika kami mendengarkan kebenaran firman. Urapi secara khusus berkati keluarga Ibu Weni Lehadi bersama dengan Bapak Kemal Mamusung, suami. Kiranya mereka boleh berjalan seiring sejalan dalam setiap langkah juang mereka, dalam setiap pelayanan-pelayanan yang mereka tempuh dari hari ke hari, dalam setiap usaha upaya yang mereka lakukan, segalanya boleh berhasil. Kami mengucap syukur juga Tuhan untuk saudara kekasih kami, Iralini Mapa Tuhan, bersama dengan suami, anak, cucu, menantu Tuhan, di dalam setiap usaha-usaha yang mereka kerjakan, baiklah semuanya boleh berhasil. Kami juga mengucap syukur untuk setiap paginya Tuhan, Bu Iralini boleh dengan sukacita melaksanakan multimedia Tuhan, sehingga banyak-banyak jiwa yang boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, banyak jiwa yang boleh hadir di dalam setiap pelayanan-pelayanan yang kami kerjakan, dan kiranya Tuhan, Engkau juga mau beracara dengan kehidupan keluarganya Tuhan, sehingga nama Kristus semakin hari semakin dipermuliakan. Begitu pula dengan keadaan daripada Rolof saat ini, kami sudah mulai menyaksikan bahwa banyak sekali proses yang Tuhan kerjakan, proses yang Tuhan buat bagi Rolof Tuhan, sehingga dari waktu ke waktu, baiklah Rolof boleh menyerahkan seluruh kehidupannya, seluruh kerinduannya hanya ke dalam tangan kasih Bapa di surga. Dan baiklah Tuhan, Engkau akan beracara dengan kehidupannya, sehingga namamu semakin dipermuliakan. Dan apapun yang menjadi kerinduannya, biarlah Tuhan sendiri yang akan beracara bagi kehidupannya selanjutnya bersama dengan keluarganya Tuhan. Kami tahu Tuhan, banyak hal yang harus kami lakukan dalam hidup ini. Namun satu hal yang Tuhan percayakan bagi kami, semakin hari semakin kami diberkati, semakin hari semakin kami mendengarkan firman Tuhan, semakin hari semakin kami boleh bertumbuh iman kami dengan sungguh-sungguh, dengan seksama kepada arahan yang terbaik. Apa yang Tuhan lakukan bagi kehidupan kami adalah indah pada waktunya. Bapa di dalam kerajaan surga yang mulia, pagi hari ini Tuhan, kami juga mau mengucap syukur untuk Mami Tina Diana Tuhan, yang begitu dengan sukacita, begitu dengan semangatnya Tuhan. Beliau juga boleh mendengarkan dan juga boleh menyatakan isi hatinya di dalam setiap pemberitaan firman Tuhan. Dan baiklah Tuhan, Engkau berkati anak cucu menantu semuanya Tuhan yang ada di dalam kehidupannya Tuhan, agar mereka semuanya boleh mengalami sukacita sejahtera bersama dengan Mami Tina Diana Tuhan. Bersama dengan beliau juga
Mereka boleh belajar Tuhan, mengenal akan kebenaran, mengenal akan kehidupan yang banyak sekali asam garam dan juga banyak sekali jatuh bangunnya Tuhan. Namun satu hal yang kami percaya, tangan Tuhan selalu menopang, selalu menolong beliau, sehingga beliau boleh menyatakan kepada kami semuanya Tuhan, bahwa Allah yang kami sembah, Tuhan Yesus yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Tuhan yang adil, dan juga Bapa yang kekal bagi kehidupannya Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk anak terkasih Tuhan, Ibu Fani Saswita Tuhan, bagaimana beliau boleh menjalani kehidupan ini, boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang sedang sungguh-sungguh melakukannya Tuhan. Baiklah Tuhan, jaga pelihara dia Tuhan, tutup bungkus dia dengan kuasa darah Yesus, sehingga usaha upaya yang beliau kerjakan, pekerjaan-pekerjaan yang datang dalam kehidupannya Tuhan, boleh berhasil, dan dia juga boleh memetik hasilnya Tuhan dengan penuh sukacita dan bersorak-sorai, karena bersama dengan Tuhan Yesus tidak ada kata yang terlambat, tidak ada kata yang sulit Tuhan. Namun di dalam Yesus Kristus kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk anak Daniel Tuhan. Kami percaya Tuhan, Daniel ada dalam perkenanan Tuhan. Dia juga di dalam proses di mana Tuhan akan mempersiapkan dia mendapatkan pasangan hidup yang terbaik, memperoleh masa depan yang penuh harapan, dan menjadi kesaksian bagi kehidupannya hari lepas hari di tengah-tengah keluarga dan di tengah-tengah teman-teman, di tengah-tengah pekerjaannya Tuhan terutama, sehingga namamu semakin dipermuliakan melalui kehadirannya Tuhan. Kami juga boleh mengucap syukur untuk hamba sendiri Tuhan, bahwa pada saat ini Tuhan, hamba juga boleh sehat sejahtera Tuhan, boleh mengalami berbagai macam kesaksian, berbagai macam pertolongan Tuhan yang tepat waktu. Dan kami juga mengucap syukur Tuhan untuk situasi yang kami alami dari hari ke hari bersama dengan suami Kris Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa dia juga ada dalam pertolongan dan perkenanan Tuhan. Kami mengucap syukur juga untuk anak kami terkasih Keisha Florence Tuhan, yang sampai hari ini dia boleh menyatakan isi hatinya bahwa dia boleh bekerja dengan baik, dia juga boleh mengalami berbagai macam penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya, dan kami juga percaya pasangan hidup yang terbaik Tuhan sementara sedang mempersiapkan baginya Tuhan, sehingga pada waktunya tiba dia akan juga memberikan kesaksian kepada kami semua bahwa Tuhan Yesus yang ia sembah adalah Allah yang hidup, yang mampu berkuasa memberikan jawaban atas segala kerinduannya. Bapa di dalam surga, kami juga mengucap syukur untuk Harvey bersama dengan keluarganya. Sampai hari ini banyak sekali perubahan perkembangan yang dialami oleh Harvey Tuhan, dengan cara ketika dia mendengarkan firman Tuhan, biarlah dia boleh mencernanya dengan baik, dan dia boleh mengalami pemulihan kesembuhan selama 9 bulan yang dia sudah lewati ini Tuhan. Kiranya nama Kristus semakin dipermuliakan melalui kehadiran kawan-kawan yang tidak seiman, yang selalu senantiasa peduli terhadap kehidupannya Tuhan, sehingga kami juga boleh melihat bahwa Tuhan Yesus yang kami sembah boleh menjadi kesaksian bagi mereka semuanya, bahwa apa yang kami lakukan setiap harinya, setiap paginya tidaklah sia-sia untuk kehidupan kami dari waktu ke waktu. Demikian juga untuk Leni Tuhan, kami percaya Leni ada dalam pertolongan Tuhan, dan saat ini Tuhan, biarlah dia boleh mengalami perubahan dalam kehidupannya. Dia boleh mengalami bagaimana Tuhan Yesus pelihara dia Tuhan sampai hari ini. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk saudara-saudara kekasih kami yang masuk di dalam grup doa pada pagi hari ini, dan juga yang sedang dalam kesibukannya Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati Ibu Linda bersama dengan suami dan anak-anak Tuhan di dalam pelayanannya, dalam setiap langkah juangnya, di dalam setiap pergumulan hidupnya Tuhan. Kiranya nama Kristus semakin dipermuliakan. Dan Ibu Linda juga boleh menyaksikan karya Tuhan yang sungguh luar biasa dahsyat Tuhan boleh terjadi atas kehidupannya dari waktu ke waktu. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk Bapak Pendeta Julius Go bersama dengan istri dan anak-anak Tuhan yang selalu juga bersama dengan kami
boleh menyatakan isi hatinya Tuhan untuk melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan bersama dengan orang tua mereka Tuhan. Kami juga percaya Tuhan bahwa Engkau senantiasa memberikan jawaban atas kerinduan mereka dari waktu ke waktu. Sampai hari ini mereka boleh terpelihara dengan penuh sukacita melayani. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk Bapak Pendeta Jonathan Parapak Tuhan bersama dengan anak istri. Kami percaya Tuhan, keluarga ini adalah keluarga yang diberkati, yang mengalami berbagai macam kegiatan-kegiatan pelayanan Tuhan, dan juga mengalami sukacita di dalam pekerjaan-pekerjaan mereka. Dan kami memberkati anak-anak mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa waktunya akan tiba. Mereka juga akan mendapatkan pasangan hidup yang takut akan Tuhan, yang memberikan mereka masa depan, hari depan yang penuh dengan pengharapan. Saat ini Tuhan, kami teringat kepada situasi lingkungan di sekitar kami. Walaupun dunia sudah memprediksi banyak hal yang menakutkan Tuhan, tentang keadaan cuaca dan segala macam yang terjadi sekeliling kami Tuhan, bencana-bencana alam. Namun penyertaan Tuhan, kami tetap berpegang teguh pada janji-Mu Tuhan, bahwa anak-anak Tuhan pasti akan ditolong, pasti akan diberkati, pasti akan mengalami pembaharuan dalam kehidupan. Itu yang kami harapkan Tuhan dari hari ke hari Tuhan. Kami serahkan juga Tuhan orang-orang yang mengalami kecelakaan bencana yang dialami di Thailand Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Tuhan, memberikan mereka damai sejahtera-Mu Tuhan, sehingga semakin hari semakin mereka dekat kepadamu Tuhan, semakin hari semakin mereka melekat kepadamu Tuhan, dan semakin hari semakin mereka menyerahkan kerinduan pergumulan hidup mereka hanya ke dalam tangan kasih Bapa di surga. Kami juga mau mengucap syukur Tuhan untuk kehidupan bangsa negara kami Tuhan. Walaupun banyak sekali goncangan-goncangan yang terjadi di kondisi perekonomian yang tidak baik Tuhan, situasi yang sedang tidak baik-baik saja Tuhan, namun pengharapan kami terhadap Engkau Bapa di surga adalah ya dan amin. Dan kami yakin dan percaya setiap permasalahan, setiap kerinduan yang kami lakukan Tuhan, boleh terjadi atas kehendak dan kepenuhan yang Tuhan berikan bagi kami. Dan kami percaya Tuhan, waktu-waktu yang Tuhan berikan bagi kami untuk peduli kepada sesama, peduli kepada orang-orang di sekitar kami, bukan saja mengingat kepada diri kami secara pribadi, melainkan mengingat juga kepada orang-orang di sekitar kami, di negara-negara, di daerah-daerah terpencil yang perlu jamahan, perlu sentuhan kami Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang akan menuntun kami, yang akan memberikan kami jawaban atas segala kebutuhan yang kami lakukan dari waktu ke waktu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, biarlah kasih karunia damai sejahtera sukacita-Mu Tuhan kiranya menyertai memberkati kami, dan kami mau menyerahkan doa pada hari ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan. Oke, kita akan terima berkat. Kita akan terima doa berkat. Kita satukan hati kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita masuk dalam puncak acara yang akan dipimpin oleh hambanya. Sebentar.
Shalom. Shalom. Semua, selamat pagi. Kita masuk di dalam acara puncak, yaitu kita akan diskusi bagaimana tadi firman Tuhan luar biasa, menanti-nantikan Tuhan. Ya, itu satu apa ya? Satu eh, kondisi di mana kalau di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru di situ kata menanti-nantikan Tuhan atau menantikan itu ada 87 kata ya, tujuh, tujuh kali di dalam Alkitab. Kalau dalam Mazmur aja, nah Mazmur sendiri itu ada berapa? Ada 13 kali. Perjanjian lama ada 47 dan sisanya di perjanjian baru. Kenapa? Jadi tapi konteks kalau kita lihat di sini, konteks perjanjian lama mereka menanti-nantikan Tuhan. Tetapi konteks perjanjian baru, apa yang mereka nanti-nantikan? Mereka juga menanti-nantikan Tuhan pasti. Tetapi mereka menanti-nantikan datangnya kerajaan Allah. Mereka menanti-nantikan janji Allah. Itu sesuatu yang kita juga alami hari ini. Sepanjang hari juga kita ada yang pasti kita menanti-nantikan sesuatu. Tetapi di sini firman Tuhan dikatakan pemazmur, yaitu Raja Daud. Kalau saya bisa cek ya, Mazmur 137 itu di 30. 130 itu ditulis oleh Raja Daud. Raja Daud menanti-nantikan Tuhan. Sebagai raja jiwanya juga menanti-nantikan Tuhan. Bukan hanya menantikan tapi dan aku mengharapkan firman-Nya. Oke, silakan ada yang bisa mulai bahwa menanti-nantikan Tuhan itu satu apa ya? Suatu kewajiban juga kita. Silakan. Mami Tina. Mami Tina pasti Ya, udah siap-siap. baik. Tapi sebelum Mami mau kasih masuk, bukan masukan ya, Mami mau men-share apa yang dia dapat hari ini, kita mau kasih input aja seperti ditulis sama Bu Ira kepada Ibu Tirsa. Namanya Oh iya. Pastor Yohanes Parapat, jadi belum ganti nama jadi Yonatan. Dibaptisnya dengan kasih Tuhan Yesus, pendeta atau Bapak Yohanes Parapat. Bu Ira udah ngecek. Terima kasih, Tuhan berkati. Ayo, Mami. Jadi Mami Amin. gelisah, anaknya namanya Yohanes. Shalom semuanya. Betapa baiknya Tuhanku Allah kita, luar biasa. Kalau di hari kita masih hidup, berarti kita punya hidup, Tuhan bikin kita hidup. Ada tujuan Tuhan. Untuk apa? Untuk apa hidup ini? Hanyalah untuk menanti-nantikan Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang benar. Bagi kita orang percaya hanya satu, tidak ada yang lain, yaitu Yesus. Jadi di sini di firman-Nya bersabda, aku menanti-nantikan Tuhan. Jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Tidak ada yang lain yang kita bisa harapkan. Hanya Allah, hanya Tuhanlah yang menciptakan kita. Allah yang kekal, Bapa yang kekal. Karena itu tidak semudah apa yang kita ucapkan. Jadi maksud Tuhan, janganlah kita lagi, janganlah kita lagi seperti Tuhan Yesus, Allah yang Maha Kudus, Maha Suci. Kita harus menomorsatukan Tuhan Yesus. Itulah mengharapkan Tuhan Yesus. Itu melakukan firman-Nya dengan setia. Jadi kita harus hidup suci, hidup kudus, sama seperti Yesus. Janganlah kita berbuat dosa. Firman-Nya bersabda, janganlah sekali-sekali juga berbuat jahat, tapi selalulah berbuat baik. Supaya kita menjadi terang, menjadi garam, menjadi contoh bagi orang-orang di sekitar kita, terutama dalam keluarga kita. Untuk itu, kita makin melekat dengan Tuhan, bergaul karib, bergaul intim dengan Tuhan, karena upahnya sangat besar bagi kita, yaitu hidup yang kekal. Itu yang terpenting. Karena kita diciptakan bukan untuk binasa, tapi untuk diselamatkan. Karena itu Tuhan Yesus, Allah Bapa memberikan putra yang tunggal yang sangat dikasihinya. Berjuanglah kita untuk juga sama seperti Kristus. Setia sampai mati di kayu salib. Kita juga harus setia sampai mati untuk menjadi pelaku firman. Dari mulai sekarang sampai nanti kita terima upah yang besar, yaitu adalah hidup yang kekal bersama Tuhan Yesus. Di langit baru, bumi baru. Itu tidak semudah yang saya ucapkan, kita ucapkan. Untuk itu kita
makin melekat dengan Tuhan setiap hari, makin rajin berdoa, rajin baca firman. Tanpa baca firman, kita tidak tahu dari mana kita tahu Allah itu hidup, Allah itu ada, Allah itu benar. Hanya dari firman, karena Allah yang kita sembah itu adalah firman. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jadi jadilah kita menjadi pelaku firman, beri hati mengasihi seperti Yesus, takut akan Tuhan awal dari segalanya. Tanpa takut akan Tuhan, mungkin kita tidak bisa melakukan firman. Karena kita juga tidak bisa bertemu muka langsung. Jadi kita harus takut akan Tuhan, karena Allah itu roh adanya. Jadi kita hidup dalam roh, pujian dan penyembahan tetap kekal dari selamanya melalui firman Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Jadi kita berjuang untuk itu. Roh Kudus sanggup menolong kita. Amin, Roh amin. Kudus sanggup menolongku. Terima kasih Bapak Surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Kudus. Dan puji-pujian bekal saya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus manusia diselamatkan. Haleluya. Amin. Amin. Nah, yang lain dulu nanti baru Fani. Silahkan. Terima kasih Tuhan berkati. Ini rupanya Mami harus 3 kali amin dulu, baru amin yang terakhir itu baru selesai. Berarti Ya. amin yang pertama masih koma, amin yang kedua masih koma. Amin. Terima kasih Mami, luar biasa. Kita diberkati oleh kesaksian Mami, dan ini adalah legacy yang Mami tinggalkan buat kita semua ya. Bagaimana Mami tetap setia, Mami tetap menanti-nantikan Tuhan. Karena itu kita menanti-nantikan Tuhan karena ada janji. Janjinya itu di mana? Di dalam firman Tuhan pastinya. Oke, silakan. Ibu Tirsa, silakan Bu Tirsa. Kalau dari saya ya, saya melihat ayatnya yang kelima ya. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Sebagaimana kita sebagai seorang wanita ya, kita menanti-nantikan kehadiran anak kita ya. Kita hamil, kemudian kita menunggu, kita menantinya dengan penuh apresiasi, apa namanya, dengan penuh sukacita, dengan penuh keyakinan bahwa aduh nanti kalau dia lahir bagaimana ya keadaannya, apa yang dapat kita saksikan ya, apakah dia lahir dengan sempurna atau itu semuanya ada di kepala kita. Nah begitu juga firman Tuhan ya yang kita renungkan pada pagi hari ini. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Jadi firman-Nya yang hidup itu yang kami harapkan boleh menjadi kenyataan pada waktunya. Namun kalau kita kembali lagi kepada permintaan permohonan kita kepada Tuhan dalam doa dan permohonan setiap harinya, kita kan berharap bahwa pasti akan ada jawaban yang baik, pasti akan ada jawaban yang sesuai dengan kemauan kita, sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan keinginan kita. Namun kadang-kadang yang kita harapkan itu belum tentu yang Tuhan kehendaki dari kehidupan kita. Nah, dari disinilah yang saya ambil ya, tangkap bahwa kita boleh berharap, kita boleh berserah, kita boleh bersandar pada janjinya firman Tuhan. Tetapi kehendak Tuhan, waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik yang Dia janjikan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih. Jadi disinilah kita belajar Bible study ya. Kita bukan hanya mendengar, tetapi ketika kita benar-benar kita resapi. Saya baca ayat ini berkali-kali, saya ulang-ulang gitu. Dan seperti yang Bu Tirsa bilang, memang kita harus menanti-nantikan Tuhan. Itu adalah satu kewajiban kita, bukan hanya kita, tetapi jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Kenapa kita menanti-nantikan Tuhan? Kita mundur ke satu ayat di situ. Tetapi padamu ada pengampunan. Kita harus menanti-nantikan Tuhan karena pengampunan itu hanya pada Yesus, kepada Tuhan. Ya, dalam dalam konteks ini Yesus belum ada, tetapi di sini adalah kepada Tuhan. Hanya pengampunan itu, tetapi padamu ada pengampunan, nggak ada kepada siapapun. Ya, supaya orang takut akan engkau. Kita takut ya, bukan karena apa? Karena kita takut karena kita dosa.
kita berdosa. Kita ini orang berdosa. Jadi dalam konteks ayat 1, kalau kita lihat dari ayat 1, dalam konteks firman Tuhan, makanya pentingnya Bible study begitu. Jadi kita nggak telan aja ini ayat 5, tetapi tanpa tanpa kita ketahui 1, 2, 3, 4, 5. Di situ dari ayat 1 dikatakan dari jurang yang dalam aku berseru. Dari tadi Bu Weni bilang ada lobang dari itu adalah bukan sebagai hurufiah, tetapi bahwa dari dalam pencobaan, dari dalam keterpurukan, dalam masalah yang dalam di situ bukan yang ecek-ecek itu, dalam aku berseru kepadamu. Ya, artinya apa? Dia cari Tuhan. Ya. Berseru kepada ya Tuhan. Dan ayat 2, Tuhan dengarkanlah suaraku. Ya. Dia memohon supaya Tuhan dengarkan suara. Kiranya telingamu menaruh perhatian. Jadi ketika kita berseru di situ pemazmur bilang sekiranya telinganya Tuhan bisa, di sini dikatakan em, Tuhan dengan suara kiranya telingamu menaruh perhatian. Ya. Jadi bukan hanya dia berseru, kita bilang Tuhan arahkan dong telinga kamu, ya, perhatikan dong kepada suara permohonanku. Jadi ini kita belajar ya, bagaimana ketika kita memohon segala sesuatu kepada Tuhan, ini pemazmur bisa menggambarkan, bisa kayak umpamanya kita bicara sama orang tua, dengar kadang-kadang orang nggak dengar gitu, oh iya 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 aja, tapi kita kadang-kadang perlu ngomong di telinga, denger gitu ya, gitu. Seperti itu kita bisa bayangkan ya. Jika engkau ya Tuhan, dia bilang mengingat-ingat kesalahan. Kalau kamu atau kita sebagai orang tua kita contohin aja, kita bisa kasih contoh orang tua kita ngomong di kupingnya, baru kita dibilang jika kamu eh, bilang jika Tuhan atau mengingat kesalahan Tuhan, siapakah yang dapat bertahan? Dia bilang Tuhan, siapakah yang dapat bertahan? Kalau diingat-ingat lagi nggak, saya ini Daud juga nggak tahan gitu. Tahan. Tetapi di sini katakan padamu, dia katakan dengan jelasnya, padamu ada pengampunan. Makanya ketika satu konteks ini kita karena hanya kepada Tuhan ada pengampunan. Saya akan takut kepada Tuhan karena saya berdosa. Ayat 5 dikatakan aku menanti-nantikan Tuhan. Jiwaku menanti-nantikan. Ini kata menantikan 3 kali disebut di sini. Dan aku mengharapkan, itu kan pengharapan kan menanti-nantikan jawaban Tuhan juga. Oke, silakan ada yang lain lagi. Ini firman Tuhan luar biasa ya. Oke, Bu Ira. Oke. Ya, semuanya sudah ini melengkapi aja. Saya cuma melengkapi, tapi ada satu yang saya perhatikan di sini, yaitu dari Mazmur 120 sampai 134. Itu di atasnya sekali, itu pasti ada tulisan, di situ ada tulisan nyanyian ziarah dalam kitab Mazmur ya. Jadi nyanyian ziarah. Jadi saya saya menggali itu nyanyian ziarah dalam kitab Mazmur itu apa. Mengapa disebut nyanyian ziarah? Dinyanyikan pada saat perjalanan ke Yerusalem. Jadi nyanyian ziarah adalah kumpulan, kumpulan 15 mazmur dalam Alkitab yang dikenal sebagai Sir HaMa'alot. Dalam bahasa Ibrani berarti nyanyian pendakian atau nyanyian ziarah. Jadi mengapa disebut nyanyian ziarah? Dinyanyikan saat perjalanan ke Yerusalem. Jadi bangsa Israel memiliki 3 perayaan besar setiap tahun, yaitu Paskah, Pesak, ya, Pentakosta, Shavuot, dan Hari Raya Pondok Daun, Sukkot. Pada hari ini, orang Israel berziarah ke Yerusalem untuk beribadah di Bait Allah. Saat
mereka mendaki kota suci. Mereka menyanyikan mazmur ini. Jadi melambangkan perjalanan rohani. Mazmur ini bukan hanya untuk perjalanan fisik ke Yerusalem, tapi juga berbicara tentang perjalanan iman umat Tuhan yang dari kesusahan menuju kehadiran Allah. Bait Allah terletak di tempat tinggi, Yerusalem berada di daerah bukit, sehingga ya kita tahu ya, sehingga ada peziarah benar-benar mendaki dan menuju bait suci. Jadi di Mazmur 121 agak panjang sebentar ya. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku, itu Mazmur 121. Mazmur 126, orang yang menabur dan mencucurkan air mata menuai dengan sorak-sorai, itu 126. Berbicara tentang pemulihan dan harapan bagi umat Tuhan. Mazmur 130, aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan mengharapkan firman-Nya, mengajarkan kesabaran dan pengharapan dalam Tuhan saat menghadapi kesulitan. Jadi ya saya dapatkan itu, kenapa sih dari tadi ini disebutnya nyanyian ziarah mau kemana gitu ya. Jadi saya gali di situ. Ya itu seperti diungkapkan itu relevansinya untuk nyanyian ziarah untuk kita hari ini gitu, seperti bangsa Israel berziarah ke Yerusalem, kita hidup juga untuk perjalanan iman menuju kerajaan Allah. Dan perjalanan ini kita menghadapi tantangan, pergumulan, harapan, dan kita dipanggil untuk tetap percaya dan berserah kepada Tuhan. Jadi pelajaran kita itu ya jangan lupakan juga bahwa ini menjelang Paskah, kita waktu-waktu kita menjelang kematian Yesus, menjelang Paskah, Pentakosta, dan Hari Raya Pondok Daun. Dan ayat ini Mazmur 130 ini juga memberikan kita pelajaran. Sudah banyak ini yang saya sudah saya tulis, tapi nanti jadinya berkepanjangan ya gitu. Tapi yang saya mau tambahkan di sini adalah ya Mazmur 130 ayat 5 mengajarkan bahwa menanti Tuhan adalah tindakan iman, bukan sekedar menunggu tanpa tujuan. Kita dipanggil untuk tetap percaya, berpegang pada firman-Nya, bersabar dalam doa, dan menjadi berkat bagi orang lain yang juga sedang menantikan jawaban dari Tuhan. Demikian, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Silakan dilanjut, Pastor. Terima kasih Bu Ira. Ya, jadi ya kita benar ya. Tadi saya cek juga benar juga nyanyian ziarah. Ya, nyanyian ziarah bagaimana dia bernyanyi ketika akan berziarah kembali ke Yerusalem, ya, kembali kepada tanah perjanjian. Sama seperti ketika kita berkunjung ke Yerusalem, kemana? Holy Land, itu kita berziarah, ya. Kita berziarah ke tempat itu, di mana fokus kita adalah tempatnya itu, gitu, tempat di mana Holy Land itu. Dan ini juga fokusnya bagaimana dia dia menuju 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 Yerusalem, dan dia si doa permohonan penebusan, doa dari jurang yang dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan kesesakan, dia minta pertolongan kepada Tuhan. Oke, terima kasih jadi firman bagaimana kita menanti-nantikan Tuhan itu adalah tindakan iman kita.
kita harus lakukan. Kita harus itu bagian dari hidup kita, menanti-nantikan. Kalau dalam konteks sekarang, ya, konteks sekarang kita menanti-nantikan janji Tuhan, menanti-nantikan apa? Kerajaan Allah. Oke, silakan Bu Fani, Baik, penutupan. Shalom, selamat pagi semua, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita yang ada di PIBS Ministry, baik yang lewat online Zoom dan yang akan mendengarkan lewat via YouTube. Kita sama-sama tahu, Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud. Dan Raja Daud ini kalau kita pelajari dari awal kisahnya dia tuh hidupnya itu karena dia pernah melakukan juga hutang darah ya bisa dikatakan dalam tanda petik. Jadi hidup dia tuh selalu di dalam ujung tanduk pedang gitu. Jadi kayaknya nyawa dia itu kayak selalu dalam pedang berdarah gitu. Jadi memang Raja Daud ini dengan segala apa yang Tuhan berikan kepada dia, apa segala hati dia buat Tuhan, tapi kalau kita baca dalam sejarah hidup dia ini dikejar-kejar, pokoknya begitu banyak mengalami itu lembah kekelaman. Jadi kalau kita balikan ke hidup kita yang zaman sekarang itu, kalau kita bukan setara ya, tapi kalau kita berenung-renungkan firman ini, dia itu memang nyawanya itu selalu nyaris-nyaris gitu. Dia dikejar-kejar Saul, pokoknya dia itu hidupnya tuh selalu di ujung pedang gitu. Kita pelajari deh dari Mazmur pertama. Terus apa sih yang kita dapatkan di sini pelajarannya? Iya, di Daniel Ziarah dari seluruh yang kita baca, khususnya konteks hari ini, di Mazmur 130 ayat 1 sampai 8, kalau kita belajar lagi lebih teliti, itu tidak ada tempat lain Raja Daud dan kita semua yang ada di sini, cuma satu nama yang kita bisa harapkan. Yang kita bisa harapkan firman-Nya, perlindungannya, hidup kekal, kita ada untuk apa kita ada sampai hari ini, apa tujuan hidup kita, apa yang Tuhan mau dari hidup kita, cuma satu kan, kita akan kembali ke final destination kita adalah kerajaan Allah, rumah Bapa yang kekal. Nah, tapi untuk menuju ke sana, ada yang kita mesti lewati nih masa-masa, seperti Raja Daud, masa yang kelam, dalam jurang maut, jurang kekelaman, dan segala-segala yang nyaris-nyaris gitu. Tapi kalau kita pelajari di konteks yang dibagi oleh Dr. Weni di hari ini Mazmur 130, ini dari 1 sampai ke 8, kita bisa lihat di sini. Tidak ada tempat lain yang bisa diharapkan Raja Daud dan kita semua yang ada hari ini, itu cuma satu nama, Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau ini zaman perjanjian lama berarti Allah, Allah Bapa. Kita baca aja dari Mazmur 5, itu kata-kata mengharapkan udah satu. Di ayat ke-6 itu kata-kata mengharapkan itu udah 3. Jadi udah 4. Sampai ayat ke-7 berharapnya ada 1. Nah, berarti berapa pentingnya kita sebagai orang percaya mengharapkan dan berharap hanya kepada satu nama, Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itulah saya memang kadang-kadang orangnya agak, kalau orang bilangnya nggak ngerti gitu, yang nggak deket sama saya itu bilang kata saya ngejelimet. Tapi memang firman Tuhan tuh nggak bisa cuman kita dengar, kita telan, blok gitu kayak kata tadi pendeta Kemal, nggak bisa. Harus kita punya, kita resapi, supaya kita tahu maknanya apa sih gitu loh. Ternyata kata mengharapkan, itu kalau bahasa Inggrisnya jauh lebih ini ya, lebih dalam ya, lebih deepen gitu loh kalau bahasa Inggrisnya gitu kan. Eh, Bayangin aja kita baca kalau di ayat ke-6 ya, jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi sampai diulang. Karena apa? Pengawal atau penjaga malam itu yang dia harapkan itu pertama-tama itu adalah pagi kalau dia mau ganti shift. Gak ada yang lebih diharapkan lagi. Dia selalu mengatakan kapan pagi, kapan pagi. Nah, bahkan kita mengharapkan Tuhan harus lebih daripada pengawal yang mengharapkan pagi. Dan kata-kata mengharapkan di ayat Mazmur 130 ini satu kali ditekankan, yaitu aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Jadi hanya firman-Nya, karena firman itu adalah Allah sendiri ya, tadi udah dibahas sama si Mami. Yang keenam, jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Nah, dan ayat yang ketujuh, berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan ia banyak kali mengadakan pembebasan. Nah, ini poinnya ini. Karena apa? Kita ini orang yang tadinya adalah orang yang diikat oleh belenggu dosa. Daud pun sedang mengalami seperti itu. Karena itulah dia selalu dikejar-kejar.
Seakan-akan hidupnya dia bilang kan seperti dalam ujung pedang maut kan. Seperti itulah dia memperumpamakan lembah kelam yang jurang-jurang yang dia lewati. Sama seperti kita di zaman ini, kita nggak pernah lepas dari hal-hal permasalahan kehidupan kita. Tapi karena kita punya firman-Nya, kita mengharapkan firman-Nya, kita mengharapkan juga hanya ada satu nama tempat kita akan pulang, tempat yang kita harapkan, yaitu kerajaan yang kekal, Bapa yang kekal, Allah kita, Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi kita tahu apapun yang kita lewati, seberat apapun yang kita lewati, hanya kita tahu, kita hanya berharap. Seperti nyanyian ziarah itu loh. Kita hanya berharap seperti itu. Kita hanya berharap, kita bisa berharap hanya kepada Tuhan, dengan apa yaitu merenungkan firman-Nya, oleh pertolongan Roh Kudus dimampukan untuk melakukannya, dan kita harus mengharapkan Tuhan itu lebih dari segala sesuatu yang kita ada, kita punya, kita impikan. Saya tadi terberkati dengan kata-kata Dr. Weni, jangan seperti orang berhalusinasi bahwa dunia ini dunia halu. Kita tahu dunia kita ini semuanya penuh dengan kehaluan dan kepalsuan, fake everything. Tapi kita tahu cuma satu yang murni, cuma satu janji yang setia, yang murni melebihi apapun dalam hidup kita, kalau kita hanya menanti-nantikan Tuhan. Karena kita tahu pengharapan kita tidak pernah dikecewakan kalau berharap hanya dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi lewat proses ini, lewat pembelajaran hari ini kita tahu kata-kata mengharapkan itu penting, more than everything. Yang penting tempatnya tepat, alamatnya tepat, jadi not wrong place gitu, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian Pastor, bahwa begitu luar biasanya Tuhan kita, di Mazmur Daud ini dikatakan mengharapkan. Jadi mengharapkan apapun dalam hidup kita ini kita akan kecewa. Hanya satu yang tidak pernah mengecewakan kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus yang akan membawa kita kepada hidup yang kekal, kerajaan yang kekal, rumah yang kekal, itu kerajaan Allah Bapa kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, lengkap sudah semua. Kita udah lihat dari sudut awal, di dalam menanti-nantikan Tuhan, kita sudah bahas mengenai bagaimana kita berharap kepada Tuhan, harapkan akan firman Tuhan. Ya, bagaimana kita. Ini yang menarik juga, seperti apa ya, dia bilang pengawal mengharapkan pagi. Ya, kita bisa bayangkan gitu, mau kapan ini paginya gitu. Saya pernah ronda malam di daerah sini nih. Paginya jam berapa ya? Paginya jam berapa? Jam 3 udah nggak tahan juga gitu. Jadi ya seperti itu. Harapan kita itu seperti itu. Bagaimana kita menanti-nantikan Tuhan. Jiwa kita juga menanti-nantikan Tuhan. Aku mengharapkan firman. Firmannya apa? Firman Tuhan. Kembali semuanya kita harus lebih dekat pada Tuhan dalam dalam musim-musim lem seperti saat ini. Bagaimana kita menunggu adalah apa? Hari kemenangan. Kapan hari kemenangan? Yaitu Pentakosta, ketika Roh Kudus tercurah, ya. Roh Kudus akan menemani kita sepanjang kehidupan kita, ya. Kapan kematian? Nanti Jumat Agung ini. Nanti ketika ada kematian, ada kebangkitan, ada kemenangan. Itu yang kita harapkan untuk dalam konteks saat ini. Dan apalagi yang kita nanti-nantikan, ya, pertemuan kita tanggal 18 April 2028, kita akan bertemu sama-sama di Green Forest Bogor. Amin. Bisa ditutup dalam doa. Bu Tirsa. Baiklah, mari kita bersatu dalam doa untuk mengakhiri sharing firman Tuhan, pemberitaan firman pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan karena kami telah menyelesaikan pelayanan kami di pagi hari ini. Ajarkan kami Tuhan untuk boleh menjadi pelaku-pelaku firman ketika kami boleh menyaksikan surat Kristus yang terbuka di dalam kehidupan kami kepada orang-orang yang datang kepada kami, dan dengan sukacita mau memberikan segala sesuatu yang kami perlukan mengenai pernyataan-pernyataan firman Tuhan. Ajarkan kami juga Tuhan untuk boleh mendengarkan suara Tuhan lebih peka lagi
Sehingga ketika kami menjalani kehidupan ini, nama Kristuslah semakin dipermuliakan. Inilah doa permohonan kami Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan sumber berkat kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai besok.